Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Saat masuk, pil langsung berubah menjadi arus hangat, mengalir dari mulut ke perut dan dari perut ke seluruh tubuh. Nanako dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perubahan ini. Jika dia terluka sebelumnya, itu seperti botol porselen pecah di tanah dan pecahannya berserakan di lantai, maka sekarang dia seperti botol porselen pecah yang diputar ulang dan diputar di seluruh lantai. Pecahan-pecahan itu dengan cepat kembali ke keranjang, disatukan menjadi diri yang utuh, yang tidak pernah mengalami cedera dan tidak pernah memiliki diri yang retak. Ini seperti kembali ke masa lalu, penuh dengan perasaan tidak nyata yang kuat. Pada saat ini, Tama meraih tangan ramping dan putih giok Nanako, dan jejak energi spiritual masuk untuk membantunya memandu penyerapan pil peremajaan. Nanako berpikir bahwa perasaan kembali ke masa lalu sangat ajaib, tetapi dia tidak menyangka bahwa setengah dari efek rejuvenation pil belum diberikan. Dengan bantuan Tama, dia merasa bahwa setiap sel di tubuhnya tampaknya dipelihara oleh efek pengobatan. Dia bisa merasakan level tubuhnya telah mencapai level puncak di masa lalu dan terus meningkat dan meningkat. Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya, mengabaikan keringat di wajahnya, memandang Tama dengan takjub, dan berkata, "Tama, apa obat ini sebenarnya obat ajaib ini? Bagaimana bisa begitu kuat?" Tama tersenyum tipis dan berkata, "Obat ini disebut pil peremajaan." Nanako tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Aku tahu. Kekuatan Anita tiba-tiba membaik sebelum perempat final. Itu pasti karena pil peremajaan semacam ini?" Tama mengangguk, "Ya, ini memang efek dari pil peremajaan." Nanako bertanya lagi, "Karena itu, Tama tidak ingin aku bertanding langsung dengan Anita di masa mendatang, jadi kamu tidak akan membiarkan aku terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional, kan?" Tama berkata terus terang, "Ya, kamu memang di luar pertimbangan ini." Nanako menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah kamu menanyakan ini karena dia menyukai Anita?" Tama menggelengkan kepalanya, "Aku lebih seperti saudara dengan Anita. Aku tidak ingin kalian berdua bertemu di lapangan. Ini lebih karena kami mewakili negara yang berbeda. Aku tidak ingin mempengaruhinya karena dia. Untuk kehormatan nasional para atlet Indonesia, jadi aku harap kamu tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional." Nanako tiba-tiba menyadari bahwa dia tiba-tiba berdiri, membungkuk kepada Tama 90 derajat, dan berkata dengan serius, "Tamaku, yakinlah, mulai sekarang, Nanako akan berkonsentrasi mempelajari seni bela diri dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam bentuk permainan seni bela diri apapun." Setelah mengatakan ini, dia kembali ke akal sehatnya, melihat kakinya, dan berkata dengan semangat, "Aku tidak pernah berpikir sebelumnya, rasanya sangat menyenangkan untuk berdiri sendiri." Tama mengangguk dan tersenyum, "Apa kamu tidak ingin berjalan-jalan di salju denganku? Ayo pergi sekarang, mau?" Nanako mengangguk dengan penuh semangat, berjalan mengitari meja teh, memeluk tangan Tama, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo pergi." Nanako, yang baru saja meningkatkan kekuatannya, tidak bisa melihat penampilan master seni bela diri manapun saat ini. Pada saat ini, dia hanyalah seorang gadis kecil yang sederhana dan bahagia, memegang tangan pria yang dicintainya, berlari menuju malam bersalju favoritnya. Nanako menyukai salju, terutama pada malam hari. Di tengah sepi salju, dia bisa menikmati salju dan keindahan malam tanpa diganggu orang lain. Inilah hatinya yang feminin dan perasaannya yang feminin. Di halaman saat ini, lapisan salju tebal telah jatuh.
Jejak pembunuhan Tama terhadap ninja Tenglin telah benar-benar hilang. Salju yang tebal, mereka menginjaknya dan mengeluarkan suara berderit, yang membuat orang merasa seolah-olah berada jauh dari hiruk-pikuk kota. Nanako memeluk erat tangan Tama tanpa melepaskannya, menariknya untuk berjalan di atas salju, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu memegang tangannya membentuk lingkaran yang indah. Rok kimono yang indah, saat dia dengan cekatan membalikkan salju putih, juga memicu postur luar biasa Nanako, membuat posturnya sedikit lebih mempesona dalam keanggunan. Dia berbalik di salju beberapa kali, dan berhenti saat menghadapi Tama. Dia mengamati Tama dengan sepasang matanya yang berkilau dan murni, dan berkata dengan tulus dengan sedikit kegilaan, "Tama, aku telah menunggu salju ini selama beberapa hari." Ramalan cuaca menyebutkan bahwa salju ini baru turun beberapa hari yang lalu. Kemarin duduk di kursi roda, diparkir di halaman, menatap ke langit, menunggu salju, sambil memikirkanmu. Tapi hari itu, aku tidak menunggu salju, apalagi berharap menunggumu. Berbicara tentang ini, lapisan kabut air tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan sedikit tersedak kelembutannya, "Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini, salju tebal yang telah aku nantikan untuk waktu yang lama ditunggu, kini kita bersama di sini bersama dengan salju. Saat ini benar-benar momen yang paling membahagiakan, paling memuaskan dan sempurna dalam hidupku. Begitu sempurna sehingga aku tidak dapat mempercayainya. Begitu sempurna sebagai benar sebagai salah. Seperti mimpi, seperti fantasi." Nanako yang terharu langsung memeluk Tama tanpa canggung. Melihat perlakuan Nanako, Tama membiarkannya. Dalam hati kecil Tama, dia juga merasa nyaman dengan gading Jepang itu. Hatinya yang tulus dan fisik yang kuat membuatnya beda dari beberapa gadis yang dia temui, termasuk juga Alena. Saat Tama dan Nanako berpelukan di malam salju yang tenang di Kyoto, Tokyo masih di bawah arus keributan. Saat ini, Kiko Takahashi sedang berada di rumah, dengan cemas menunggu kabar dari Tenglin Ninja. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.